Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu inverse matrix. Jika A dan B adalah matriks persegi dan terjadi A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis B sama dengan A pangkat min 1. Suatu matriks yang memiliki inverse tersebut disebut matriks yang dapat dibalik atau tidak tunggal. Sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular. Untuk mencari inverse dari matriks bujur sangkar berurut 3x3 bisa dilihat pada contoh berikut. Contohnya sebuah matriks A, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 dengan determinan A. Kemudian inverse dari matriks A ditulis A pangkat min 1 dirumuskan sebagai berikut. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse atau disebut matriks singular. Untuk menentukan nilai determinan dan adjoin dari matriks A dapat digunakan cara sebagai berikut. Matriks determinan A. Dari matriks A tambahkan 2 kolom di ruas kanan. Kolom keempat berisi elemen-elemen dari kolom pertama, sedangkan kolom kelima berisi elemen-elemen dari kolom kedua matriks A, sehingga matriks A menjadi sebagai berikut. Kemudian kalikan elemen secara diagonal. Pertama, kalikan dengan arah yang sejajar dengan diagonal utama. Ada 3 hasil perkalian, yaitu A1, B2, C3, B1, C2, A3, dan C1, A2, B3. Ketiga hasil perkalian elemen matriks bertanda positif. Seperti pada contoh berikut. Setelah itu, dalam arah yang sama dengan diagonal samping ada 3 hasil perkalian, yaitu A3, B2, C1, B3, C2, A1, dan C3, A2, B1. Ketiga hasil perkalian elemen matriks ini bertanda negatif. Perhatikan diagram perkalian matriks berikut. Determinan matriks A adalah jumlah semua hasil perkalian dengan tandanya, yaitu determinan A sama dengan A1, B2, C3 tambah B1, C2, A3 tambah C1, A2, B3 tambah A3, B2, C1 tambah B3, C2, A1 tambah C3, A2, B1. Determinan A sama dengan A1, B2, C3 tambah B1, C2, A3 tambah C1, A2, B3 kurang A3, B2, C1 tambah B2, B3, C2, A1 tambah C3, A2, B1.
matriks adjoint A. Untuk menentukan nilai adjoint dari matriks A, gunakan rumus sebagai berikut. Adjoint A sama dengan matriks kofaktor A. Jadi sebelum kita mendapatkan nilai adjoint, kita harus terlebih dahulu menentukan matriks kofaktor yang ditransposisikan A. Penyelesaian SPLDV dengan inverse matrix. Inverse matrix dapat digunakan untuk mempermudah dalam menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear, baik 2 variabel maupun 3 variabel. Untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan inverse matrix, terlebih dahulu kita ubah bentuk umum SPLDV menjadi bentuk matriks. Perhatikan penjelasan berikut. Bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel adalah AX tambah BY sama dengan P. CX tambah DY sama dengan Q. Persamaan 1 dan 2 di atas dapat kita susun ke dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. AX sama dengan B. Matriks A membuat koefisien kedua persamaan matriks X memuat variabel X dan Y. Sedangkan matriks B memuat konstanta kedua persamaan linear. Dengan demikian, bentuk matriks AX sama dengan B adalah sebagai berikut. Tujuan menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel adalah untuk menentukan nilai X dan nilai Y yang memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, matriks AX sama dengan B harus kita ubah menjadi bentuk inverse matrix berikut. AX sama dengan B. X sama dengan A inverse B. A pangkat min 1 merupakan inverse dari matriks A dengan menggunakan rumus inverse matriks di atas. Maka bentuk matriks dari X sama dengan A pangkat min 1 kali B adalah sebagai berikut. Rumus inilah yang digunakan untuk menentukan nilai X dan nilai Y dari sistem persamaan linear 2 variabel. Agar lebih memahami mengenai penggunaan rumus inverse matrix di atas, silakan pelajari contoh soal berikut ini. Dengan menggunakan metode inverse matrix, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan kedua variabel berikut ini. 2x kurang 3y sama dengan 3, x tambah 2y sama dengan 5. Pertama kita ubah dulu SPLDV di atas menjadi bentuk matriks AX sama dengan B. 2 min 3, 1, 2. Kali X kali Y, kali X, Y sama dengan 3, 5. Kedua, kita ubah matriks AX sama dengan B menjadi bentuk inverse X sama dengan A pangkat min 1 B. XY sama dengan 1 per 2 kali 2 kurang min 3 kali 1. 2 min 3, 1, min 1, 2, 3, 5. Jika kita peroleh nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 1, maka dengan demikian himpunan penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah HP sama dengan 3, 1. Penyelesaian SPLTV dengan inverse matrix. Dengan menggunakan metode inverse matrix, tentukan penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel berikut ini. 2x tambah y kurang z sama dengan 1x tambah y tambah z sama dengan 6x kurang 2y tambah z sama dengan 0. Penyelesaian kita buat, pertama kita buat nama yang spesifik dari ketiga persamaan linear di atas sebagai berikut. 2x tambah y kurang z sama dengan 1. X tambah y tambah 6 sama dengan, tambah z sama dengan 6.
X kurang 2Y tambah Z sama dengan 0. Kemudian persamaan 1, 2, dan 3 kita susun dalam bentuk matriks berikut. X sama dengan B. Matriks A membuat koefisien-koefisien ketiga persamaan, matriks X membuat variabel X, Y, dan Z. Sedangkan matriks B membuat konstanta-konstanta ketiga persamaan linier. Dengan demikian, bentuk matriks AX sama dengan B adalah sebagai berikut. Untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, maka bentuk matriks AX sama dengan B harus kita ubah menjadi bentuk inverse seperti berikut. AX sama dengan B. X sama dengan A pangkat min 1B. Matriks dari A pangkat 1 dirumuskan sebagai berikut. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Sampai tahap ini kita harus menentukan nilai dari determinan matriks A dan juga adjoin matriks A. Penjelasan adalah sebagai berikut. Menentukan determinan matriks A. Dari matriks A tambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Kolom keempat berisi elemen dari kolom pertama, sedangkan kolom kelima berisi elemen dari kolom kedua matriks A. Sehingga matriks A menjadi seperti berikut. Dari bentuk matriks di atas, nilai determinan dari matriks A adalah sebagai berikut. Adjoin matriks A. Untuk menentukan adjoin matriks A digunakan rumus berikut. Adjoin A sama dengan matriks kofaktor A, T. Jadi sebelum dapat menentukan adjoin matriks, kita harus menentukan dahulu matriks kofaktor A yang ditranspos. Menentukan matriks kofaktor A. Elemen-elemen matriks kofaktor A adalah sebagai berikut. Kesembilan elemen K tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan minor kofaktor yang dirumuskan sebagai berikut. K11 sama dengan min 1 kali 1 tambah 1 M11. M11 adalah determinan minor dari matriks A yang diperoleh dengan menutup baris dan kolom pertama matriks A. Dengan demikian, nilai dari K11 adalah sebagai berikut. K11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 kali 3 sama dengan 3. K12 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 2 M12. M12 adalah determinan minor dari matriks A yang diperoleh dengan bentuk baris pertama dan kolom kedua matriks A. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.